teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 dari rotasi bakalan ngepresentasiin dari materi kita. Sebelumnya kita masuk ke perkenalan dulu. Nama saya Panca. Nama saya Dewi. Nama saya Desan. Saya Melisa. Saya Farma. Aku Keisha. Oke, next. Yang pertama ada pengertian dari rotasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi rotasi adalah transformasi yang memutar suatu titik atau membangun datar terhadap titik tertentu atau sampai pusat rotasi jauh sudut tertentu dengan arah tertentu searah atau tidak searah jarak jauh. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur dari rotasi. Unsur-unsur rotasi: satu, titik pusat rotasi; dua, titik tetap tempat bangun diputar; yang kedua, sudut rotasi theta, besar sudut yang menentukan berapa jauh bangun diputar; tiga, arah rotasi berlawanan jarum jam positif; searah jarum jam negatif. Jadi kalau kan jarum jam itu ke kanan putarnya, itu tuh negatif. Kalau berlawanan ke kiri itu positif. Lalu selanjutnya ada rumus rotasi pada titik asal atau 0,0 dan titik A, B. Oke, jadi di sini ada rumus umumnya. Jika 90 derajat berlawanan jarum jam, maka hasilnya akan min X dan min Y, X. Dan kalau misalkan searah jarum jam, kalau misalkan negatif berarti searah jarum jam. Dan yang perlu diketahui adalah XY sama dengan titik awal AB sama dengan titik pusat titik awal. Dan merupakan besar sudut rotasi. Dan X adalah titik hasil rotasi. Nah, jadi ini merupakan rumus keseluruhan dalam materi rotasi yang akan diterapkan dalam. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Jadi contoh soal di sini tuh ada titik D dengan X-nya 5, Y-nya 2 diputar sejauh 90 derajat terhadap titik pusat, A-nya 2, B-nya 1. Terus dengan rumus X aksen sama dengan A plus dalam kurung X min A cos 90 derajat min dalam kurung Y min B dikali sin 90 derajat dikali sin 90 derajat. Terus Y aksen sama dengan B plus dalam kurung X min A sin 90 derajat X dalam kurung Y min B dikali cos 90 derajat. Jadi cara ngerjainnya tuh pertama dari X aksen dulu sama dengan A. Di sini kita ketahui A-nya tuh ini tuh A, ini sebagai A, satunya sebagai B. Ada yang tahu ini sebagai titik apa? X, benar. Ininya berarti? Y. X aksen sama dengan A, berarti A-nya 2 min A-nya 2 plus dalam kurung X, X-nya 5 min A-nya 2 cos 90. Ada yang tahu berapa? Tahu. Hah? Kasih tahu. 9. Jadi cos 90 itu 0
Terus Satu sin jangan B. iya. B-nya 1. Terus sin 90 yaitu 1. Terus Y absennya B-nya yaitu B-nya 1 plus X-nya 5 X-nya 5 min A-nya 2 sin 90-nya itu tadi 1 terus plus Y-nya 2 min B B-nya 1 cos 90 0. Nah, kita baru di sini kita bisa kerjain yang di dalam kurung dulu, baru perkalian. Jadi yang di dalam kurung yang pertama di X absen ini 5 dikurang 2 hasilnya 3. Terus 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, terus berarti di sini 2 ditambah 3 2 ditambah 3 hasilnya 5 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Terus 2 dikurang 1 hasilnya 1 1 dikali 1 1 dikali 1 hasilnya 1. Terus di sini hasil dari sini dikurangi dengan ini berarti 5 dikali 0 oh iya benar. Berarti 0 dikurangi dengan 1 berarti hasilnya 1. Terus kita kerjain yang di Y aksennya 5 dikurang 2 3 2 dikurang 1 1 1 ditambah 3 sama dengan 4 4 dikali 1 sama 4 berarti 1 dikali 0 0 4 ditambah 0 hasilnya 4. Nah, dari sini kita udah bisa dapat si X aksen sama X aksen sama Y aksennya X aksennya yaitu 1, Y aksennya yaitu 4. Nah, berarti kita bisa tahu jadi hasil dari C aksennya itu sama dengan 1,4. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum masuk ke cukup? Jadi biar kita tahu nilai dari posnya itu kayak gimana? Oh dari misal kita ini ya sedang belajar berapa ya. Nah kan kalau di sin cos itu udah ada ini ya, udah ada hitungan masing-masingnya, udah ada tabelnya juga. Jadi kita tinggal lihat di tabel sin, terus di barisan keberapa, misalnya di barisan ke 90 derajat. Nah itu tuh berapa? Nah kan kalau di sini sin 90 derajat tuh tadi itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi Yoga nanti paling dia udah ada di sananya. Jadi Yoga kalau pengen tahu bisa diapalin aja dia. Kalau udah ada di sananya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Tidak. Oke. Kalau cukup kita next ke materi berikutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari rotasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ciri-ciri rotasi itu pertama ukuran dan bentuknya tidak akan berubah. Terus yang kedua ada bangun hasil rotasi kongruen dengan bangunan asal, dan yang ketiga hanya posisi orientasi yang berubah. Oke, selanjutnya ada penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gerak jarum jam, yang kedua perputaran kipas, yang ketiga rotasi bumi, yang keempat desain grafis dan animasi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya rotasi adalah salah satu bentuk transformasi geometri yang mengubah posisi
posisi bangun dalam mempertahankan pada titik tertentu tanpa mengubah bentuk maupun beratnya. Next. Oke. Jadi di sini kita mau ngasih satu contoh soalan. Ada yang mau ikut ngerjain nggak? Misalnya masih belum paham, nanti dia diajarin buat ngerjainnya. Ayo saya. Hei, Aku tulis dulu satu soalnya. saya mau. Jangan susah-susah. Apa? Kan? Mau laptop? Bayangan saya yang ini yang X aksen, Y aksen, di sini bisa kita sudutnya ini itu sudutnya kita sudut ada sudutnya itu apa? Ini tangan. Nah, ini kan sudutnya apa? Ini kita bisa dari sini. Itu rumusnya baik saja.
Dari soal ini kita dapat hasilnya. Oh, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok rotasi. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian materinya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.